Sejarah seringkali adalah guru terbaik. Dengan melihat masa lalu, kita bisa belajar darinya dengan melihat ke belakang. Seperti di awal abad 20, ketika seluruh planet berada dalam cengkeraman perang yang mengerikan. Pada saat itu, konflik ini sering disebut sebagai perang hebat, meskipun tidak banyak yang hebat tentangnya. Yang lain mengetahuinya sebagai perang untuk mengakhiri semua perang. Pertempuran bersenjata terbesar yang pernah diketahui dunia, meskipun itu bukan yang terakhir. Hari ini, dengan melihat ke belakang yang baru saja kami sebutkan, kita mengenalnya sebagai Perang Dunia Pertama. Pada bulan Juni 1914, seorang adipati agung Austria ditembak mati oleh seorang pembunuh Serbia. Dan sebagai akibat dari perjanjian rumit yang dibuat antara berbagai negara, segera sebagian besar dunia terlibat dalam perang yang dimulai tidak lebih dari perkelahian antara tetangga. Kengerian perang parit, pembantaian yang disebabkan oleh senjata kimia paling awal dan tank lapis baja, meninggalkan bekas luka permanen dan abadi dalam sejarah dunia yang masih ditangisi dan dikenang hingga hari ini. Kemajuan dalam perang kimia dan mekanis yang terjadi selama Perang Dunia I berkisar dari penggunaan bahan kimia seperti gas air mata yang digunakan untuk melumpuhkan target hingga senyawa yang lebih mematikan seperti gas mustard. Dan tentu saja ini adalah perang pertama yang memperkenalkan tank ke medan perang. Meskipun awalnya aneh dan rumit, itu bisa dibilang munculnya Perang Dunia Pertama yang memaksa banyak kemajuan dalam perang lapis baja. Dipercayai banyak intelektual di semua sisi bahwa jika perang hebat dibuat terlalu mengerikan dan menyeramkan untuk dilanjutkan, itu akan berakhir secara alami. Hal ini tentu saja tidak terjadi, hanya mendorong setiap peserta Perang Dunia I untuk terus memajukan persenjataannya. Tapi bagaimana jika ada senjata yang dikembangkan selama Perang Dunia I yang terlalu berbahaya untuk digunakan, dengan setiap pihak mencari keuntungan apapun atas musuh mereka? Bagaimana jika beberapa beralih ke hal yang tidak etis, bahkan anomali untuk menang dalam perang? Perkenalkan SCP-186 atau dikenal sebagai untuk mengakhiri semua perang. Coba bayangkan persenjataan yang sangat canggih pada pertengahan tahun 1910-an, namun sangat mengerikan dan kejam. Lebih buruk dari gas yang dapat menyebabkan pelepuhan tidak hanya di kulit tapi juga di dalam paru-paru. Lebih canggih dari kendaraan lapis baja dengan senapan mesin terpasang yang merayap melintasi no man's land. Sulit untuk membayangkan sesuatu yang bisa lebih dahsyat dari itu, terutama untuk jangka waktu tertentu. Tapi indikator yang baik dari kekuatan penghancur senjata biasanya ditemukan pada kerusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal ini SCP-186 persis seperti itu. Bukan senjata anomali tapi lokasi pertempuran yang terjadi antara 24 Juli dan 13 Agustus tahun 1917. Kejadian ini dikenal sebagai pertempuran Hushatin Woods, tapi kamu tidak akan menemukan itu dalam buku-buku sejarah. Setiap dan semua catatan pertempuran telah dihapus secara diam-diam oleh organisasi SCP, dan arsip mereka sendiri sekarang menjadi satu-satunya tempat di mana seseorang dapat menemukan detail tentang apa yang terjadi selama beberapa minggu itu. Keterlibatan terjadi antara tentara Kekaisaran Jerman dan pasukan milik pemerintah sementara Rusia. Pertempuran kecil dibandingkan dengan dahsyatnya banyak pertempuran Perang Dunia Pertama. Lantas, apa yang terjadi pada pertempuran Hushatin Woods yang membuatnya begitu mengerikan hingga harus dicoret dari catatan sejarah? Untuk itu, kita harus kembali ke Hushatin, sebuah pemukiman kecil di Ukraina Barat pada bulan Juli 1917. Sisa-sisa divisi Rusia yang masih hidup telah tersebar. Serangan balik Jerman terhadap serangan Kerensky telah mendorong pasukan Rusia ke hutan lebat yang mengelilingi kota Hushatin. Kamu mungkin dimaafkan jika berpikir bahwa pasukan Rusia yang kalah jumlah dihancurkan oleh hampir 500 tentara Jerman yang mengejar mereka. Tapi kamu akan sangat salah. Saat pasukan lawan bertemu, mereka saling terlibat dalam pertempuran yang menakutkan. Tapi ini tidak seperti pertempuran apapun yang terjadi selama Perang Dunia Pertama atau yang akan terjadi lagi. Kedua belah pihak dipersenjatai dengan persenjataan yang tidak biasa, yang memiliki teknologi melebihi yang pernah ada pada saat itu. Sampai hari ini, organisasi SCP telah dibuat bingung oleh senjata-senjata ini. Bahkan dengan pemahaman unik mereka tentang anomali, peneliti organisasi tidak dapat mereplikasi salah satu dari mereka dan malah membuat mereka tetap aman di sayap amunisi lokasi 23. Semua di bawah penunjukan SCP-186-1. Di antara SCP-186-1 yang dipulihkan ada senapan mesin Skoda M1909 yang sangat termodifikasi. Namun alih-alih berperilaku seperti senjata api standar, senjata ini akan menyebabkan pertumbuhan pembentukan yang cepat seperti tumor muncul di dalam tubuh targetnya. Yang lainnya adalah kawat berduri dengan bentuk kawat sil spiral yang biasa digunakan di parit. Hanya kawat ini yang dilapisi dengan senyawa yang tidak diketahui yang menyebabkan halusinasi permanen setiap kali kawat terkena seseorang dan halusinogen memasuki aliran darah mereka. Sejumlah peluru senapan juga ditemukan berserakan di sekitar SCP-186
SCP-186. Kedengaran cukup normal untuk medan perang dunia pertama, bukan? Kecuali cartridge ini tidak diisi dengan bubuk mesiu seperti yang kamu kira. Sebaliknya, itu secara misterius mengandung tulang manusia digiling menjadi bubuk. Tujuan amunisi ini atau cara membuatannya masih belum diketahui oleh organisasi SCP. Seolah-olah senjata yang menyebabkan tumor dan kawat pemicu halusinasi tidak cukup buruk, peneliti organisasi juga menemukan sejumlah granat yang digunakan oleh pasukan di lokasi SCP-186. Ini adalah granat standar kerajaan Inggris nomor 27. Tapi granat itu mengandung gas anomali unik yang mampu menembus semua filter. Masker gas dikembangkan selama Perang Dunia Pertama untuk melindungi tentara dari mustard dan gas air mata di medan perang. Tapi masker ini hanya menawarkan penyaringan dasar menurut standar saat ini. Meski begitu, gas yang terkandung dalam granat ini cukup kuat untuk meniadakan semua sistem filtrasi, tapi itu jauh dari kualitas terburuknya. Apakah gas tak dikenal ini mencekik pasukan? Bukan begitu. Apakah itu melumpuhkan mereka seperti gas air mata? Di satu sisi, ya, tapi gas ini melakukannya dengan membuat setiap prajurit yang terkena itu mengalami sensasi terbakar pada tubuh mereka terus-menerus. Juga ditemukan di SCP-186 adalah sisa-sisa beberapa bentuk bahan peledak dan diyakini oleh organisasi bahwa ini diledakkan pada puncak pertempuran Hushiatin Woods, menyebabkan sekitar sepertiga dari total korban pertempuran. Peneliti organisasi memperkirakan bahwa hampir 300 warga sipil terperangkap dalam ledakan itu atau tewas akibat baku tembak antara pasukan Jerman dan Rusia. Para prajurit yang terlibat semuanya juga lumpuh secara permanen atau terbunuh, atau setidaknya hampir semuanya. Jadi, dari mana semua senjata aneh ini berasal dan mengapa mereka hanya digunakan dalam pertempuran ini, tidak selama Perang Dunia Pertama? Menurut catatan yang disimpan dari publik oleh organisasi SCP, pasukan Jerman di Hushiatin Woods didampingi oleh seorang penasihat Hongaria untuk militer mereka bernama Matthias Nemes. Di bawah perintahnya, mereka secara khusus menargetkan dan melacak divisi Rusia yang mundur dari mereka, yang juga menemani seorang ilmuwan Prancis, Dr. Jean Duron. Kedua orang ini, Nemes dan Duron, yang bertanggung jawab untuk mempersenjatai Jerman dan Rusia dengan gudang senjata anomali mereka. Mereka telah memastikan bahwa Pademan mematikan mereka hanya menerima produksi terbatas dan dengan sengaja bergabung dengan pihak yang berlawanan dalam upaya perang untuk menguji ciptaan mereka dalam pertempuran nyata. Dengan kata lain, tampaknya Duron dan Nemes telah bekerja sama sejak awal perang, dan pasukan yang bersama mereka telah dimanipulasi untuk mengambil bagian dalam ujian besar. Para prajurit ini sama sialnya dengan warga sipil yang terjebak dalam baku tembak. Hari ini, organisasi SCP telah membentuk perimeter keamanan otomatis di sekitar lokasi SCP-186, mencegah akses ke siapapun kecuali diizinkan. Segala sesuatu dalam perimeter sering dipatroli dan diamati oleh petugas keamanan. Mengapa perlu begitu banyak keamanan di medan perang lama, mengingat kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan begitu banyak senjata anomali, termasuk yang tidak dapat dipulihkan oleh organisasi? Area SCP-186 telah menjadi hotspot untuk kejadian yang tidak biasa, bahkan lama setelah pertempuran Hushiatin Woods berakhir. Anomali ini termasuk kondisi lingkungan atau cuaca yang tidak normal. Sebagai contoh, semua pohon di bagian barat daya bekas medan perang mati dan membusuk pada tingkat yang dipercepat pada tahun 1923. Sementara suhu turun menjadi minus 15 derajat Celcius secara permanen 4 tahun kemudian, tapi tidak pernah ada hujan salju. Kemudian terdengar suara tembakan pada tahun 1932, meskipun tidak ada seorang pun di dalam lokasi SCP-186. Beberapa tahun kemudian, sepasang agen organisasi menghilang dalam patroli rutin di daerah itu dan tidak pernah terlihat lagi. Tentu saja, 23 tahun setelah berakhirnya perang untuk mengakhiri semua perang, dunia jatuh ke kekacauan dan mendapati dirinya berperang sekali lagi. Selama waktu ini, anggota organisasi SCP diperintahkan untuk mengevakuasi lokasi SCP-186. Berdasarkan intelijen dari operasi sekutu mereka yang bekerja menyamar di dalam Third Reich, saat organisasi turun dari pos pengamatan mereka, cahaya redup terlihat datang dari SCP-186. 4 tahun berlalu dan Perang Dunia Kedua berakhir. Organisasi kembali untuk membangun kembali penahanan SCP-186 mereka dan segera menemukan 13 mayat mengenakan seragam tentara Jerman membawa lencana tentara Panzer keempat. Ada 27 mayat tentara lainnya yang mengenakan pakaian tentara ke-22 Soviet. Kedua set tubuh itu sudah mulai membusuk meskipun seseorang telah melepaskan tanda anjing, dan apapun yang dapat mengidentifikasi pasukan yang mati ini. Nampaknya sejarah sampai batas tertentu terulang kembali ketika pasukan Nazi dan Soviet bentrok di medan perang yang sama, di mana pendahulu mereka Jerman dan Rusia bertempur selama pertempuran Hushiatin Woods. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1959, sebuah lubang pembuangan besar terbentuk di bagian timur laut SCP-186. 4 pria ditemukan berkeliaran di dekatnya, semuanya sangat bingung, mengenakan seragam militer yang membusuk. Apakah mereka selamat dari pertempuran Nazi Soviet? Tidak. Orang-orang ini berseragam Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Jerman dan bagian standar Rusia. Mereka selamat dari pertempuran Hushiatin Woods dan entah bagaimana masih berdiri, meskipun mereka seharusnya mati selama Perang Dunia Pertama. Bagaimana pasukan ini bisa begitu? Ya, senjata anomali terakhir yang ditemukan di lokasi SCP-186 adalah peluru mortir. Tapi tidak mengejutkan, ini bukan artileri peledak tinggi standar.
standar. Sama seperti granat yang disebutkan sebelumnya, peluru mortir ini mengandung gas unik yang sebelumnya tidak terlihat, tapi alih-alih menyebabkan rasa sakit terus-menerus karena terbakar, gas ini mengubah biologi sel yang bersentuhan dengannya. Entah bagaimana itu memicu perubahan yang mencegah sel-sel tubuh berhenti berfungsi, menjaganya tetap beroperasi. Dengan kata lain, itu berarti bahwa setiap tentara yang terkena gas tidak bisa mati. Itu benar, beberapa pasukan yang terlibat dalam pertempuran Hushatin Woods masih hidup hingga hari ini. Organisasi SCP segera mulai menggali lubang pembuangan dan menemukan 23 mayat terkubur di bawah kuburan massal. Mereka lebih merupakan tentara Perang Dunia I yang masih hidup, tetap hidup selama beberapa dekade oleh gas mortir. Beberapa dari mereka masih memiliki luka yang terinfeksi dan luka medan perang yang seharusnya membunuh mereka, namun tubuh mereka menolak untuk mati. Para prajurit dikumpulkan dan dibawa ke lokasi 23, di mana para peneliti organisasi mulai memeriksa mereka, namun mereka tidak dapat mengumpulkan informasi yang berguna dari pasukan Jerman dan Rusia yang telah ditemukan. Semua prajurit menunjukkan gejala trauma psikologis yang ekstensif dan telah mengembangkan berbagai gangguan mental saat dikubur hidup-hidup di bawah medan perang. Mereka semua telah menjadi gila, mungkin karena rentang hidup mereka yang diperpanjang secara tidak wajar, mungkin karena terkubur di bawah tanah dan tidak bisa mati begitu lama, atau mungkin kekejaman masa perang yang mereka saksikan yang mendorong para prajurit ke jurang. Sejarah adalah guru yang hebat, tapi mereka yang mau melupakan kesalahannya seringkali ditakdirkan untuk mengulanginya. Matthias Nemes dan Dr. Zhong Tu-hong menciptakan senjata anomali yang bertanggung jawab atas SCP-186, dan pemikiran serupa nantinya akan terus membangun bom atom dan senjata pemusnah massal yang tak terhitung jumlahnya setelahnya. Perang dunia, penderitaan pasukan, dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya, bagian dari sejarah ini tidak berarti apa-apa jika kita tidak membiarkan diri kita belajar darinya. Dan mungkin itu kutukan kita sebagai spesies, bahwa kita ditakdirkan untuk berperang untuk mengakhiri semua perang lagi dan lagi dan lagi. Sekarang tonton SCP-2273 Mayor Alexei Belitrov dan SCP-1461 Rumah Cacing untuk SCP yang lebih liar dan terkait dengan perang.